Luar biasa kan cara mereka ini mempolitisasi rumah ibadah. Ya mungkin mereka ini bisa saja berdalih bahwa semua itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kampanye politik. Semua itu adalah murni untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mungkin mereka berdalih seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah mengapa ketika masih berada di area masjid, mereka ini dengan sengaja meneriakkan kata-kata Anies Presiden, Anies Presiden. Mendingan Anies Baswedan ini jangan banyak keliling daerah lah. Karena apa? Karena nanti akan semakin banyak masyarakat yang tahu dan tidak suka terhadap Anies Baswedan. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Ada topik menarik yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman semua penonton Youth TV Indonesia ada yang sudah tahu. Jadi di konten sebelumnya, saya telah membahas betapa noraknya pendukung Anies Baswedan yang telah mempolitisasi rumah ibadah yaitu Ka'bah. Nah, bagi yang belum menonton, silakan bisa ditonton terlebih dahulu kontennya di sini. Dan untuk mengkonfirmasi bahwa memang pendukung Anies Baswedan itu gemar sekali mempolitisasi agama dan rumah ibadah, maka dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jawa Timur beberapa hari yang lalu. Jadi belum lama ini ya, atau tepatnya pada hari Jumat kemarin itu, Anies Baswedan ini diketahui melakukan safari politik di wilayah Jawa Timur. Nah, untuk lokasinya sendiri berada di Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Sampang, Madura. Ya, ngomong-ngomong, jauh juga ya perjalanan Anies Baswedan ini untuk mendapatkan simpati dari warga Jawa Timur. Dan perlu diketahui bahwa sebelum melakukan safari politik ke wilayah Jawa Timur, ternyata ada semacam ajakan melalui pesan WA. Jadi melalui pesan WA itu, para relawan Anies Baswedan pun diajak untuk merapat ke Surabaya. Makanya tidak heran jika kemarin itu sempat viral ada video rombongan pendukung Anies Baswedan yang datang dari luar daerah menuju ke Surabaya. Bahkan mereka ini sampai berduyun-duyun menggunakan bus dan kendaraan pribadi untuk berkumpul di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, pertanyaannya adalah, jangan-jangan mereka ini memang sengaja dipersiapkan untuk menjadi tim hore bagi Anies Baswedan. Ya siapa tahu, bener gak? Ya biar tidak terlihat sepi. Nah, tapi biar lebih jelas dan tidak dibilang hoax, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Luar biasa kan cara mereka ini mempolitisasi rumah ibadah. Ya mungkin mereka ini bisa saja berdalih bahwa semua itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kampanye politik. Semua itu adalah murni untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mungkin mereka berdalih seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah mengapa ketika masih berada di area masjid, mereka ini dengan sengaja meneriakkan kata-kata Anies Presiden, Anies Presiden. Lah ini kan parah sekali. Dan melihat tingkah pola mereka itu, jujur saja saya jadi bertanya-tanya. Sebenarnya mereka datang ke masjid itu untuk ibadah atau untuk menyalurkan syahwat politik mereka? Bukankah sebagai umat Islam kita ini harus menjaga kesucian dan kehormatan tempat ibadah? Jadi bukan malah dikotori oleh kepentingan politik duniawi seperti itu. Dan lagi-lagi Anies Baswedan sepertinya ya sangat-sangat menikmati sajian politik identitas yang dihidangkan di depan matanya. Ya sungguh ini sangat berbahaya kalau menurut saya. Berbahaya karena apa? Karena semua itu dapat memecah belah keutuhan bangsa dan negara kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kan jadinya semakin terbukti apa yang pernah disampaikan oleh Anies Baswedan. Jadi dia ini pernah mengatakan bahwa perilaku pendukung akan mewakili sifat yang didukung.
Nah, kalau perilaku pendukungnya seperti itu, maka otomatis mereka sedang mewakili sifat dari Anies Baswedan. Kan itu logikanya. Dan hari ini kita bisa melihat sendiri bagaimana survei yang dirilis oleh lembaga SMRC. Dari 3 nama yang diajukan sebagai calon presiden, nama Ganjar Pranowo tetap menjadi yang paling puncak dengan elektabilitas sebesar 35,5%. Nah, kemudian disusul dengan nama Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 27,2%. Nah, di posisi paling akhir terdapat nama Anies Baswedan dengan elektabilitas hanya 24,8%. Kasihan sekali Anies Baswedan ini. Padahal dia sudah mencuri setat untuk safari politik ke berbagai daerah. Ya, termasuk ke Surabaya ini. Tapi sayang, safari politik Anies Baswedan ternyata sepi peminat. Bahkan ketika dia belusukan di perkampungan Surabaya, ternyata rumah-rumah warga malah ditutup pintunya coba. Kasihan sekali Anies Baswedan ini. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Sareng nang kene lho ya ora apa-apa. Mriki lho, dukur nggih, monggo. Kak, kayu iku, Pak. Dia di depan tadi. Iki salaman oleh tak gak iki? Oleh, Kak. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sepi sekali kan? Dan dari rilis data lembaga survei SMRC menunjukkan bahwa ternyata tren elektabilitas Anies Baswedan semakin terjun bebas. Padahal selama ini Anies Baswedan telah keliling kemana-mana untuk mencari simpati warga. Tapi elektabilitasnya bukannya naik, malah semakin terjun bebas coba. Nah, sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto justru tren elektabilitasnya mengalami kenaikan. Padahal keduanya belum melakukan kampanye politik. Namun dari hasil survei SMRC, kita bisa melihat sendiri bahwa elektabilitas keduanya justru mengalami kenaikan. Dan yang menariknya lagi adalah di dalam survei tersebut juga telah dijelaskan. Jadi dari 3 nama calon tersebut, nama Anies Baswedan adalah yang paling banyak tidak disukai. Jadi semakin Anies Baswedan ini dikenal oleh banyak masyarakat, maka semakin banyak pula orang yang tidak suka. Parah sekali kan? Makanya ya, kalau boleh ngasih saran, mendingan Anies Baswedan ini jangan banyak keliling daerah lah. Karena apa? Karena nanti akan semakin banyak masyarakat yang tahu dan tidak suka terhadap Anies Baswedan. Dan melihat semua ini bisa jadi hasil survei itu adalah sebagai bukti bahwa rakyat ini sebenarnya telah muak dengan gaya politik yang dimainkan oleh Anies Baswedan. Ya, kita tahu bahwa politik identitas yang dimainkan oleh Anies Baswedan itu jelas sangat-sangat berbahaya. Bayangkan saja ketika politik identitas itu dimainkan di Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan agama. Misalnya ada 2 kandidat capres yang sedang bersaing. Nah, kebetulan keduanya ini memiliki latar belakang identitas agama yang berbeda. Kemudian mereka ini saling menyerang hanya berdasarkan agamanya. Satunya mengatakan, kamu tidak pantas menjadi pemimpin karena agamanya A. Nah, apakah politik identitas yang seperti itu tidak berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara? Atau misalnya kedua calon presiden tersebut adalah beragama Islam. Nah, kemudian satunya ini menyerang dengan mengklaim bahwa lawan politiknya itu adalah Islamnya Islam liberal. Islamnya ini Islam tidak benar, tidak pro terhadap umat Islam. Nah, pertanyaan yang sama, apakah politik identitas yang seperti itu tidak berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara? Nah, atau bisa juga misalnya kedua calon tersebut ini berbeda suku. Kemudian satunya ini menyerang dengan identitas sukunya. Misalnya dikatakan bahwa lawan politiknya itu adalah suku A, maka dari itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Nah, apakah gaya politik identitas yang seperti itu tidak berbahaya juga? Jadi bisa dibayangkan kalau situasi dan kondisinya seperti itu, maka jelas itu sangat-sangat berbahaya kalau menurut saya. Dan tentu semua itu dapat dilihat dari pengalaman saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ya, coba lihat saja betapa brutalnya Pilkada DKI Jakarta pada saat itu.
Dan melalui video ini, saya ingin mengajak para calon-calon pemilih di 2024 nanti. Ya, khususnya bagi pemilih pemula atau generasi Z. Jadi jangan sampai terjebak dengan narasi-narasi yang berbau politik identitas. Ya, misalnya kalau tidak memilih calon si A, maka dia ini pasti akan masuk neraka. Jadi silakan saja tentukan pilihan berdasarkan rekam jejaknya, bukan berdasarkan jualan agama seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Ya, semoga kejadian di Pilkada DKI Jakarta itu dapat menyadarkan kita semua bahwasannya ya, politik identitas itu sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara kita. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya.